Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada Bapak Kepala Sekolah MTSN Kota Tasikmalaya beserta Bapak Ibu Guru, staf KTO dan keluarga besar MTS 2 Kota Tasikmalaya, kepada siswa-siswi, khususnya kepada siswa kelas 7 yang baru, yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hingga saat ini, detik ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberi beberapa kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, dan sehat. Tentunya salam dan sholawat marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anakku sekalian, khususnya siswa kelas 7 yang baru masuk di MTM 2 Kota Tasikmalaya ini, sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena apa? Ada pepatah, tidak sayang apabila tidak kenal. Perkenalkan, nama saya adalah Suharsoyo. Pangkat Aibtu atau Adjun Inspektur 1 NRP 651000468. Jabatan selaku Kanit Binmas Polsek Indihiyang. Nah, kelahiran saya, anak-anakku sekalian, dari Kota Ngawi, Jawa Timur. Dilahirkan pada tahun 1965, tepatnya pada tanggal 11 bulan 10 1965. Alamat saya adalah Perun Sukarindik, Indah, Blok A58, RT 003, RW 007, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Nah, mungkin anak-anakku sekalian, perkenalan cukup di situ dulu ya. Nah, barangkali kenapa saat ini yang memberi materi adalah dari kepolisian? Karena memang polisi bermitra dengan MTS 2 Kota Tasikmalaya ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, anak-anakku sekalian, tugas pokok polisi adalah selaku pengayom, pelindung, pelayan, Harkamtibmas, ya, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Itu adalah tugas pokok polisi. Makanya polisi selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengayomi, melindungi, memelihara keamanan dan ketertiban. Di balik itu juga, anak-anak sekalian, polisi adalah selaku aparat penegak hukum yang ada di negara kita ini.
Karena apa? Memang negara kita ini negara yang berdasarkan hukum. Negara kita yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, tentunya semua warga mempunyai kesamaan dalam kedudukan di hukum. Saat ini anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kami memang dimohon oleh Bapak Ibu Guru di MTS 2 Kota Tasikmalaya ini untuk memberikan materi ataupun silaturahim dengan anak-anakku sekalian. Karena apa? Anak-anak yang saat ini melaksanakan MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Ya, masa perkenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku semuanya yang sebelumnya adalah berasal dari beberapa SD ataupun MI yang ada di Kota Tasikmalaya ini sekarang sudah masuk di lingkungan MTS 2 Kota Tasikmalaya. Tentunya anak-anak nanti beda dalam bergaul sebelumnya. Karena apa? Kalau di SD itu berarti anak-anak bergaulnya cuma lingkungan dari lingkungan kelurahan tersebut ataupun desa tersebut. Namun kalau udah di MTS ini akan bergabung dengan anak-anak sekota Tasikmalaya ataupun bahkan dari luar kota Tasik. Jadi saya mengucapkan selamat datang anak-anakku sekalian. Karena apa? Kalian merupakan anak-anak terpilih dari tiap-tiap SD ataupun MI yang bisa masuk ke MTS 2 ini. Karena apa? Memang untuk masuk MTS 2 Kota Tasikmalaya ini tidak gampang. Tidak mudah. Tentunya melalui beberapa seleksi. Di antaranya mungkin dari mata pelajaran yang diujikan sebelumnya. Makanya anak-anakku sekalian, tentunya kalian harus berbangga diri untuk menjadi siswa MTS Kota Tasikmalaya ini. Nah, perlu saya ingatkan anak-anakku sekalian, karena kalian sudah menjadi siswa-siswi di MTS 2 Kota Tasikmalaya ini, nantinya harus bisa menyesuaikan diri. Apalagi saat ini MPLS dilaksanakan secara daring. Ya, tidak bisa tatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena apa anak-anakku sekalian? Karena saat ini sedang dilaksanakan PPKM darurat. Ya. PPKM darurat yang mana kemarin dimulai dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Yang akhirnya diperpanjang lagi sampai tanggal 25 Juli. Jadi MPLS ini belum bisa dilaksanakan secara tatap muka. Namun dengan adanya MPLS dengan secara daring ini, kami mengharapkan anak-anakku sekalian bisa mengikuti kegiatan ini ya dengan baik ya, yang akhirnya nanti bisa berguna untuk anak-anakku sekalian. Yang perlu saya sampaikan pada saat ini anak-anakku sekalian, sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Guru adalah mengenai undang-undang anti korupsi, tindak pidana korupsi. Ya. Karena apa? Anak-anakku sekalian sekolah di sini tentunya sudah sesuai dengan harapan orang tua. Karena apa? Di MTS ini nanti akan ada pelajaran ya
mata pelajaran umum, juga mata pelajaran agama. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, di dalam materi ini adalah pelajaran ya tentang anti korupsi. Karena apa? Anti korupsi ini harus ditanamkan kepada siswa-siswi semenjak dini. Ya, baik itu mengenai pelajaran anti korupsi, mengenai agama, tentunya ini harus dimulai saat ini. Karena apa? Anak-anakku sekalian akan menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama ya menghindari ya, terapkan di dalam jiwa kalian untuk menghindari tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ya, tentunya anak-anakku sekalian bisa melihat siapapun juga yang melaksanakan tindak pidana korupsi tentunya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik perbuatannya ataupun hukuman di dunia maupun hukuman di akhiratnya nanti. Karena apa? Memang sesuai dengan ajaran agama kita, untuk menjadi pemimpin itu harus mempunyai 4 sifat. Di antara adalah sidik, tabligh, patonah, ya, dan amanah. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Pasti nanti anak-anakku sekalian akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Karena apa? Di MTS itu nanti akan ada pelajaran umum, juga pelajaran agama. Karena apa? Anak-anakku sekalian juga harus saat ini juga ya, tanamkan bahwa negara kita ini, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia, anak-anakku sekalian, harus bertuhan. Ya, Tuhan kita siapa? Tentunya sesuai dengan agama kita adalah Allah. Kita, setiap gerak-gerik kita, tingkah laku kita sehari-hari ini diawasi oleh Allah. Nah, makanya kita harus benar-benar bisa menghindari tindak pidana korupsi. Selain itu, anak-anakku sekalian, karena kalian nanti akan bergabung dengan anak-anak dari berbagai macam daerah asal-usulnya, tentunya karakter kultur kalian akan berbeda-beda. Kami mengharapkan anak-anakku sekalian bisa menyesuaikan, bisa berteman dengan baik. Jangan sampai ada ya, siswa-siswi MTS 2 Kota Tasikmalaya, khususnya kelas 7 yang baru ini, ya, nanti ada yang terlibat hal-hal yang tidak diharapkan. Contohnya apa? Kenakalan remaja. Memang anak-anakku sekalian ini masih dikategorikan sebagai anak-anak, ya. Namun kalau anak-anakku sekalian melakukan ya, tindak pidana ataupun perbuatan kenakalan remaja itu, ya, yang menyangkut tindak pidana bisa dihukum. Kalau kenakalan remaja memang contohnya ya, anak-anak disuruh oleh orang tuanya membangkang, tidak mau. Ya. Contohnya apa tuh? Berbohong kepada orang tuanya. Ataupun mungkin malak kepada teman-temannya. Atau berbohong kepada teman-temannya. Itu dikatakan masih kenakalan remaja ataupun anak-anak. Seandainya anak-anak jajan ya di warung, istilahnya mengambil bala-bala 5 ya anak-anaknya, ternyata mengaku cuma 2 ataupun 1. Itu tidak dibenarkan. Contohnya adalah darmaji. Apal tuh anak-anak sekalian, darmaji.
yaitu dahar 5 ngaku hiji. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan. Ini juga dikatakan korupsi. Karena apa? Kalian mengambil jajanan bala-bala 5 ternyata ngaku hiji. Nah, walaupun ya pedagangnya tidak melihat, tetapi Allah itu tetap bisa melihat kalian. Di pundak kanan kiri kalian itu anak-anakku ada yang mencatat, ya. Kalau kalian berbuat baik, tentunya akan dicatat di pundak kanan. Kalau berbuat jelek, tentunya akan dicatat di sebelah kiri. Selanjutnya juga anak-anakku sekalian yang perlu saya sampaikan adalah anak-anak usianya berapa tahun? Tentunya belum ada yang menginjak usia 17 tahun. Jadi kalau ke sekolah sebaiknya anak-anak bisa diantarkan orang tuanya. Ya, tidak dibenarkan anak-anak ke sekolah ke MTS 2 ini membawa kendaraan roda 2. Ya. Karena apa? Anak-anak belum cukup umur. Walaupun anak-anakku sekalian sudah bisa naik motor. Karena apa? Aturan yang boleh mengendarai kendaraan roda 2 itu harus sudah memiliki SIM. Ya. Memiliki SIM, juga harus membawa STNK, harus memakai helm. Nah, kuncinya adalah harus membawa SIM. Karena apa? Anak-anakku ini sekalian adalah belum punya SIM. Ya, wayahna kalau sekolah anak-anakku sekalian harus diantarkan oleh orang tuanya. Karena apa? Berdasarkan undang-undang lalu lintas, penyebab kecelakaan lalu lintas itu anak-anakku sekalian, ya. Antaranya adalah 1. Faktor pengemudi, ya. Berdasarkan undang-undang lalu lintas, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2019, penyebab kecelakaan lalu lintas itu adalah faktor pengemudi. Faktor pengemudi itu diantaranya adalah 1. Tidak disiplin, ya. Tidak disiplin, melanggar peraturan, emosional, ya, tidak sabar. Terus daya konsentrasi kurang. Nah, juga kurang terampil. Juga ngantuk ataupun lelah. Nah, juga mabuk. Nah, makanya bagi siapapun juga yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, ya, dilarang untuk minum minuman keras ataupun mabuk-mabukan. Itu apa? Itu nanti bisa menjadikan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang selanjutnya adalah faktor kendaraan. Sebagai contoh, ya, anak-anakku sekalian, faktor kendaraan ini adalah tidak layak jalan. Contohnya bannya gundul, ya udah tidak layak pakai. Terus kendaraannya tidak ada remnya ataupun rim blong, tidak ada ratingnya, ya, tidak ada spionnya, atau mungkin bannya pecah. Nah, ini juga merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya juga faktor lingkungan, anak-anakku sekalian, ya. Faktor lingkungan itu contohnya jalannya sempit, terus jalan bergelombang, ada tikungan ataupun tanjakan ataupun tikungan. Nah, ataupun tidak mengetahui tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sesuai dengan aturan ini tidak dibenarkan membawa kendaraan roda 2 di lingkungan sekolah. Selanjutnya juga adalah faktor cuaca atau alam, ya, karena hujan, jalan licin, kabut, ataupun longsor, banjir, dan jembatan putus. Nah, itu adalah mengenai undang-undang lalu lintas. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, yang perlu saya sampaikan juga
Anak-anak ini tugasnya di sini adalah untuk belajar, belajar dan belajar. Mengapa saya sampaikan demikian? Anak-anakku ini disekolahkan orang tuanya di MTS ini adalah untuk menuntut ilmu, untuk mencari bekal kalian, ya. Nanti setelahnya kalian tamat dari MTS 2 kota ini, selama mengikuti pelajaran kurang lebih 3 tahun, nantinya adik-adiknya kalian nanti akan selama 3 tahun ini akan digembleng masuk kawah Candra di Muka dalam ajaran tahun 2021 tahun 2022 ini. 3 tahun ke depan kalian akan mengalami beberapa materi pelajaran. Ya, di situ itu adalah banyak materinya. Ada pengetahuan umum, ada ilmu agama. Nah, ini semua nanti adalah untuk bekal kalian, untuk meniti karir kalian. Nah, makanya gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ini adalah merupakan harapan orang tua, juga harapan kalian semuanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anakku sekalian. Saat ini anak-anakku sekalian semuanya sudah memegang HP, ya, memegang HP WA. Ya, memang kalau sebelum pelajaran daring ini adalah anak-anak dibatasi dalam penggunaan HP ataupun WA. Karena apa? Ini adalah kalau anak-anak tidak bisa mengambil hal positifnya, akan banyak juga hal-hal yang tidak berkenan. Nah, kami mengingatkan anak-anakku sekalian, jangan mudah percaya kepada berita-berita yang tidak tahu jelas sumber asal-usulnya. Anak-anakku sekalian tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan untuk meng-share berita-berita ataupun gambar-gambar yang sifatnya akan bertentangan. Karena apa, anak-anakku sekalian, di sini juga ada undang-undang ITE. Ya. Ini tugas polisi juga ada yang mengawasi seperti ini, yaitu adalah reserse, khususnya ya, yang bisa mendeteksi. Oh, contohnya kalau ini memiralkan ataupun membuat berita-berita hoax, itu nanti anak-anak sekalian, polisi juga bisa, ya, mencari siapa ini yang menyebarkan. Karena apa? Polisi itu memang tugasnya semua lini ada. Ya, ada yang tugas di lalu lintas, ada yang tugas di intelijen, ada yang tugas di Samapta, ada yang tugas di Binmaspol, ada yang tugas di reserse. Yang jelas semuanya banyak. Bahkan saat ini pun adik-adikku ataupun anak-anakku sekalian, tugas polisi itu yang jelas tumplek-blek, ya, di situ ada percekcokan, ada perkelahian, ada penanggulangan bencana alam, apalagi saat seperti ini, saat PPKM ini. Makanya saya mengingatkan kepada anak-anak sekalian, setiap kemana-mana, keluar dari rumah harus memakai masker. Ya, ini adalah untuk menjaga diri kalian. Ya, kalian jangan menulari kepada orang lain, dan orang lain, ya, jangan sampai menulari kepada Anda. Ya, karena apa? Ini adalah sudah merupakan kewajiban kita. Ya, prokes 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, air mengalir, ya, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, ya. Ini adalah upaya kita dalam menanggulangi COVID-19. Makanya anak-anakku sekalian, MPLS ini dilaksanakan dengan cara daring. Selanjutnya juga anak-anakku sekalian, saya mengingatkan jangan sampai anak-anak MTS 2 ini ada yang pada saat tidak ada pelajaran langsung bolos.
atau mungkin nongkrong di luar, atau mungkin merokok, ya, tidak bapak ibunya tidak mengetahui, orang tuanya tidak mengetahui, akhirnya merokok. Itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Apalagi, ya, anak-anakku sekalian, ini juga saya mengingatkan tentang undang-undang narkoba, yaitu undang-undang RI nomor 35 tahun 2019, ya. Itu adalah tentang narkoba. Yaitu apakah narkoba itu adalah suatu zat ataupun obat yang mampu mengubah dan mempengaruhi pikiran, ya, perasaan, fungsi, dan perilaku seseorang. Makanya hindarilah narkoba. Karena apa? Jangan sampai kau dekati narkoba. Kalau dulu anak-anakku sekalian, negara kita ini adalah merupakan konsumen, tetapi saat ini pun juga adalah merupakan produsen. Karena apa? Memang strategis, ya, negara kita ini. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, nanti dengan keterbatasan waktu ini kami mengharapkan dan mengingatkan negara kita ini yang berdasarkan Pancasila ini ada 4 pilar kebangsaan. Apakah 4 pilar kebangsaan itu? Yaitu Pancasila. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Ketiganya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya adalah NKRI, harga mati. Nah, ini kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS 2 Kota Tasikmalaya perlu ditanamkan, ya. Karena apa? Siapapun juga, ya, anak-anakku sekalian, ya, kalau ada seseorang yang akan mengganti dasar negara kita, akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada aparat TNI Polri. Kami mengingatkan bahwa negara kita ini mempunyai bendera warnanya merah putih. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Nah, udah itu aja, ya. Dan karena waktu anak-anakku sekalian, saya kira MPLS yang bisa saya sampaikan seperti ini. Kalau seandainya nanti waktu sudah bisa bertatap muka dengan anak-anakku sekalian, kami bisa bertemu dengan anak-anakku sekalian, ya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing. Jadi Polri ini adalah selaku mitra, ya, sebagai orang tua. Tentunya anak-anakku sekalian, siapa tahu bisa ada yang mempunyai keinginan cita-cita untuk menjadi polisi. Karena apa? Saya tidak selamanya jadi polisi, anak-anakku sekalian. Karena apa? Nanti akan ada penggantinya. Oleh karena itu, untuk menjadi polisi nanti harus belajar dengan baik, dengan tekun. Apalagi anak-anak sekolah di MTS 2 Kota Tasikmalaya ini, saya kira tidak salah, ya, anak-anakku sekalian, ya. Karena terus terang aja anak-anakku sekalian, anak saya sendiri yang nomor 2 ini juga tamatan dari MTS 2 Kota Tasikmalaya, yang saat ini sedang kuliah juga di Untas Kota Tasikmalaya. Anak yang nomor 3 pun juga tamatan lulusan dari MTS 2 Kota Tasikmalaya ini. Alhamdulillah sekarang juga dilanjutkan ke SMA 2 Kota Tasikmalaya. Nah, ini apa? Saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, 1, taati, ya, perintah Bapak Ibu kalian, ya, taati perintah Bapak Ibu kalian, taatin orang tua kalian, dan jangan lupa selalu melaksanakan sholat, ya. Nanti di MTS 2 Kota Tasikmalaya ini, kalau anak-anakku sekalian
bisa sekolah tatap muka pasti pagi-pagi itu setelah apel, ya, setelah upacara dilaksanakan sholat duha di masjid sebelah depan situ, ya anak-anakku sekalian. Nah, makanya kami mengharapkan anak-anakku sekalian bisa menyesuaikan diri, sekali lagi bisa menyesuaikan diri, bisa berteman dengan baik, dan insya Allah nanti kalau kita sudah bisa belajar dengan tatap muka, kami ataupun saya ingin ketemu dengan anak-anakku sekalian, ya, untuk sharing, untuk minta saran pendapat bagaimana apa tuh yang terbaik untuk mendidik anak-anak demi masa depan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya hormati, tentunya waktu yang membatasi kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah MTS 2 Kota Tasikmalaya yang telah bisa menjalin, ya, hubungan dengan Polsek India, khususnya dengan unit Binmas. Harapan kami tentunya anak-anakku sekalian bisa belajar dengan aman, nyaman, dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tentunya bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, di hati bapak-bapak ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.